Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Nur Safitri dari Prodi Manajemen dengan NIM 2502010101065. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Ekonomi Mikro yang berjudul Kebijakan Penetapan Harga pada Harga Eceran Beras. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang kebijakan. Latar belakang kebijakan pada harga eceran tertinggi untuk harga jual beras pada tahun 2024 pada masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Latar belakang kebijakan meliputi tentang waktu penetapan, dasar hukum, latar belakang, serta dampak dari sisi ekonomi mikro. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang waktu penetapan. Sekitar awal tahun 2024, berdasarkan kasus lonjakan pada saat itu, harga beras mengalami kenaikan harga sekitar 18.000 per kilogram dari harga semula sekitar 14.800 per kilogram. Tersebut merupakan rekor termahal sepanjang sejarah. Selain mahal, stok beras premium pun juga sangat susah ditemukan, seperti di toko retail modern, Indomart, Alfamart, atau swalayan lainnya. Stok beras premium juga susah ditemukan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kenaikan harga beras secara drastis di pasar domestik ini sangat memberatkan warga masyarakat yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas global dan isu pasokan. Selain itu, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga mengaku was-was terhadap kenaikan harga beras ini dikarenakan harga beras yang melonjak tinggi bisa menyebabkan inflasi. Padahal inflasi di Indonesia sangat relatif rendah maupun dibandingkan dengan negara-negara lain. Selain beras premium, beras medium juga mengalami kenaikan harga sekitar 2.700 dengan harga semula 12.000, namun 5 hari setelah pemilu menjadi 14.700 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar 2.700 dibanding periode pada tahun lalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum pada kasus ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional atau disebut dengan Bappenas. Dan yang keempat, Peraturan Badan Nasional atau disebut dengan Perbadan. Ada 3 kualifikasi. Yang pertama, Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi pada beras. Yang kedua, peraturan ini kemudian diubah oleh Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023. Dan yang ketiga, kenaikan HET atau disebut dengan harga eceran tertinggi juga pernah tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras, seperti yang disebutkan oleh beberapa sumber. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak dari sisi ekonomi mikro. Ada beberapa dampak. Yang pertama, dampak pada permintaan konsumen. Yang kedua, dampak terhadap produsen. Dan yang ketiga, dampak terhadap efisiensi pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pada permintaan konsumen. Dampak pada permintaan konsumen meliputi efek, keuntungan, dan masalah. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang efek dari sisi ekonomi mikro, yaitu konsumen dapat membeli beras dengan harga lebih murah dari harga pasar. Dan keuntungannya terjadi peningkatan surplus konsumen karena perbedaan harga yang harus dibayar yang bertujuan untuk tercapainya daya beli masyarakat terlindungi. Dan yang ketiga, masalah.
Masalah dari sisi ekonomi mikro adalah pada harga HET atau disebut harga eceran tertinggi. Yang rendah, jumlah permintaan akan lebih besar dari jumlah penawaran, yang menyebabkan kekurangan pasokan atau disebut dengan shortage. Maka dari itu, konsumen mungkin akan lebih kesulitan menemukan barang di pasar. Kemudian saya akan menjelaskan dampak terhadap produsen. Ada beberapa dampak yang terjadi pada produsen, salah satunya adalah efek. Efek terhadap produsen adalah produsen dan pedagang harus menjual dengan harga yang lebih rendah dari biaya marginal atau harga yang seharusnya mereka dapatkan. Yang kedua, kerugian. Akan terjadi kerugian atau terjadi penurunan surplus produsen intensif untuk memproduksi dan mendistribusikan stok barang beras akan berkurang. Dan yang ketiga, respon. Respon terhadap produsen ada beberapa, salah satunya mengurangi volume produksi dan distribusi. Yang kedua, mencari pasar alternatif dengan harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengalihkan alokasi produksi beras yang tidak terkena HET atau harga eceran tertinggi. Dan yang keempat, potensi munculnya pasar gelap dengan HET. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dampak terhadap efisiensi pasar. Dampak terhadap efisiensi pasar meliputi hasil dan kerugian. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hasil. Penetapan HET sebagai price ceiling menyebabkan inefisiensi pasar. Inefisiensi pasar adalah kondisi di mana harga barang atau jasa di pasar tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya atau sewajarnya dikarenakan adanya informasi yang tidak merata, perilaku psikologis, atau hambatan struktural sehingga terjadi kesalahan alokasi sumber daya dan pasar tidak berfungsi optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerugian kesejahteraan. Kerugian kesejahteraan pada dampak terhadap efisiensi pasar adalah munculnya dead weight loss atau disebut dengan DWL atau kerugian beban baku, yaitu kerugian total surplus konsumen dan produsen yang hilang karena pasar tidak beroperasi pada titik keseimbangan yang efisien. Kebijakan ini tentu mengganggu fungsi harga sebagai sinyal alokasi sumber daya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ulasan komprehensif atau kesimpulan yang meliputi tujuan awal, yaitu yang pertama, kebijakan HET atau harga eceran tertinggi bertujuan melindungi surplus konsumen dan menjaga stabilitas harga pangan. Yang kedua, kelebihan jangka pendek, harga barang menjadi terjangkau bagi sebagian konsumen yang beruntung mendapatkan barang. Dan yang ketiga, kekurangan jangka menengah, menyebabkan distorsi pasar, kelangkaan, inefisiensi, dan bahkan potensi kartel. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.